Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDIP Prasetyo Edy Marsudi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024. Keputusan ini pun membawa angin segar bagi PDIP yang saat ini menjadi satu-satunya partai di Parlemen Kebon Sirih yang belum menentukan sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dionysius Arya Bima, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Justina dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024 ini disambut baik oleh PDIP. Pasalnya dengan keputusan MK menurunkan ambang batas pengusungan menjadi 7,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa, ini membawa angin segar bagi PDIP sebab PDIP bisa sendirian mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024. PDIP pun langsung bergerak cepat membahas sosok yang akan diusung di dalam ajang kontestasi tingkat daerah tersebut. Dari informasi yang diterima tribunjakarta.com, saat ini kandidat Cagup Jakarta dari PDIP ini mengerucut ketiga nama. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa saja ketiga nama tersebut, termasuk apakah sosok Anies Baswedan masuk dalam daftar ketiga nama tersebut atau tidak. Politikus senior PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari sang Ketua Umum yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini artinya nasib Anies di Pilkada Jakarta 2024 saat ini ditentukan oleh Megawati. Demikian pemirsa Tribuner. Terima kasih rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua Fraksi PDIP. Atau tidak kandidat itu ada di keputusan tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan dari Ketua Umum partai ya. Oke? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Legislatif DPR menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam agenda tersebut, DPR diduga akan merevisi putusan MK soal Undang-Undang Pilkada. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kritikannya, tepatnya pada Rabu 21 Agustus 2024. Dilansir dari Kompas.com, Bivitri mengatakan bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tidak dapat mengubah putusan MK. Ia pun menilai bahwa tindakan DPR hari ini yang mendadak merevisi Undang-Undang Pilkada sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan secara kilat pada Rabu 21 Agustus 2024 hari ini. Awalnya Balik DPR menggelar rapat kerja sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan rapat panitia kerja pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan diputuskan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto juga telah memberikan keterangannya. Ia mengklaim bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK. Namun agenda tersebut untuk menyadur putusan MK ke dalam Undang-Undang Pilkada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap mendaftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengubah ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun pada hari ini Rabu 21 Agustus, Balik DPR RI dinilai berupaya mengakali putusan MK tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Balik mengakali putusan itu dengan membuat pelonggaran threshold tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang tak punya kursi di DPRD. Adapun ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu pun telah dibahas oleh Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Balik DPR dalam rapatnya hanya kurun waktu 3 jam saja. Sementara pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur threshold 25% kursi DPRD atau 20% suara sah pileg tetap diperlakukan. Ketentuan itu tetap berlaku bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal pasal itulah yang justru dibatalkan MK dalam putusan kemarin. Di satu sisi tidak ada perlawanan berarti dari anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebetulnya berlaku final dan mengikat. Diketahui sebelumnya MK telah menyatakan threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25%. MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen. Hal itu dilakukan untuk menghindari perjalannya demokrasi yang tidak sehat karena rentan memunculkan calon tunggal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Pilkada terkait putusan Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu 21 Agustus 2024. Bahkan rapat yang dilakukan secara mendadak ini dinilai sebagai upaya
menganulir putusan MK terkait threshold. MK pun enggan mengomentari rapat balik yang dilakukan pada hari ini. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara MK Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih Irit bicara saat dimintai komentar soal rapat balik DPR. Pihaknya menegaskan MK tidak berwenang untuk mengomentari hal tersebut. Pasalnya hal itu merupakan urusan pembentuk undang-undang atau UU, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Terkait penilaian rapat balik DPR untuk menganulir putusan MK, anggota balik DPR RI dari fraksi PAN Yantri Susanto membantahnya, yang menegaskan rapat tersebut justru untuk membahas hasil putusan MK agar bisa ditafsirkan secara jelas. Yandi mengatakan DPR menghormati putusan MK, bahkan ia mengatakan secara hukum putusan MK dapat langsung berlaku. Namun DPR dinilai perlu melakukan pendalaman terkait putusan MK agar tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya. Diketahui balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024. Keputusan ini pun membawa angin segar bagi PDIP yang saat ini menjadi satu-satunya partai di Parlemen Kebon Sirih yang belum menentukan sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Dionysius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dionysius Arya Bima, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Justina dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024 ini disambut baik oleh PDIP. Pasalnya dengan keputusan MK menurunkan ambang batas pengusungan menjadi 7,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta jiwa. Ini membawa angin segar bagi PDIP
sebab PDIP bisa sendirian mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024. PDIP pun langsung bergerak cepat membahas sosok yang akan diusung di dalam ajang kontestasi tingkat daerah tersebut. Dari informasi yang diterima tribunjakarta.com, saat ini kandidat Cagup Jakarta dari PDIP ini mengerucut ketiga nama. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa saja ketiga nama tersebut, termasuk apakah sosok Anies Baswedan masuk dalam daftar ketiga nama tersebut atau tidak. Politikus senior PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut, sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari sang Ketua Umum, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini artinya nasib Anies di Pilkada Jakarta 2024 saat ini ditentukan oleh Megawati. Demikian pemirsa Tribuners. Terima kasih rekan Dionysius Arya Bimasuci wartawan Tribun Jakarta atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua Fraksi PDIP. Atau tidak kandidat itu ada di keputusan tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan dari Ketua Umum partai ya. Oke? Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Legislatif DPR menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam agenda tersebut, DPR diduga akan merevisi putusan MK soal Undang-Undang Pilkada. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kritikannya, tepatnya pada Rabu 21 Agustus 2024. Dilansir dari Kompas.com, Bivitri mengatakan bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tidak dapat mengubah putusan MK. Ia pun menilai bahwa tindakan DPR hari ini yang mendadak merevisi Undang-Undang Pilkada sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan secara kilat pada Rabu 21 Agustus 2024 hari ini. Awalnya Balik DPR menggelar rapat kerja sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan rapat panitia kerja pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan diputuskan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto juga telah memberikan keterangannya. Ia mengklaim bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK. Namun agenda tersebut untuk menyadur putusan MK ke dalam Undang-Undang Pilkada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap mendaftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi.
biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengubah ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun pada hari ini Rabu 21 Agustus, Balik DPR RI dinilai berupaya mengakali putusan MK tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Balik mengakali putusan itu dengan membuat pelonggaran threshold tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang tak punya kursi DPRD. Adapun ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu pun telah dibahas oleh Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Balik DPR dalam rapatnya hanya kurun waktu 3 jam saja. Sementara pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur threshold 25% kursi DPRD atau 20% suara sah pileg tetap diperlakukan. Ketentuan itu tetap berlaku bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal pasal itulah yang justru dibatalkan MK dalam putusan kemarin. Di satu sisi tidak ada perlawanan berarti dari anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebetulnya berlaku final dan mengikat. Diketahui sebelumnya MK telah menyatakan threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25%. MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen. Hal itu dilakukan untuk menghindari perjalannya demokrasi yang tidak sehat karena rentan memunculkan calon tunggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Pilkada terkait putusan Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu 21 Agustus 2024. Bahkan rapat yang dilakukan secara mendadak ini dinilai sebagai upaya menganulir putusan MK terkait threshold. MK pun enggan mengomentari rapat balik yang dilakukan pada hari ini. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara MK Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih irit bicara saat dimintai komentar soal rapat balik DPR. Pihaknya menegaskan MK tidak berwenang untuk mengomentari hal tersebut. Pasalnya hal itu merupakan urusan pembentuk undang-undang atau UU, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Terkait penilaian rapat balik DPR untuk menganulir putusan MK, anggota Balik DPR RI dari fraksi PAN, Yantri Susanto membantahnya, yang menegaskan rapat tersebut justru untuk membahas hasil putusan MK agar bisa ditafsirkan secara jelas. Yandi mengatakan DPR menghormati putusan MK, bahkan ia mengatakan secara hukum putusan MK dapat langsung berlaku. Namun DPR dinilai perlu melakukan pendalaman terkait putusan MK agar tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Balik DPR bersama pemerintah disebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas pencalonan pilkada. Hal tersebut membuat nasib Anies Baswedan belum aman untuk maju calon gubernur DKI Jakarta 2024. Lantas beginilah reaksi keras dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya pada Rabu 21 Agustus. Melalui unggahan itu, Anies mengatakan rapat balik hari ini menunjukkan Indonesia sedang berada di persimpangan yang krusial. Ia juga mengatakan anggota DPR yang tengah rapat putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab dari rakyat. Tak hanya itu, Anies juga menegaskan para pemimpin partai turut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, Anies berharap para wakil rakyat ini dapat berpikir jernih sehingga mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya.
Diketahui Balik DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh MK lewat nomor putusan 60. Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Namun Balik justru mengubahnya dengan hanya memperlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD. Padahal berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada Rabu 21 Agustus 2024 menuai kontroversi. Pasalnya, UU tersebut dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak pihak yang memberikan kritik, bahkan muncul alarm peringatan darurat bergambar Garuda Biru di media sosial. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap kekecewaannya di Instagram pribadinya. Mahfud menyinggung reformasi hingga kekuasaan. Dirinya meminta agar semua pihak bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia pegang, sehingga tak sewenang-wenang dan korupsi. Ia juga meminta agar semua pihak berhati-hati sehingga tak terjebak dalam situasi seperti sedang menunggangi singa liar. Menurut Mahfud MD, situasi tersebut mengerikan lantaran dapat jatuh kapan saja. Bahkan dimungkinkan orang yang menunggangi singa tersebut malah akan menjadi korban. Oleh karenanya, ia meminta agar menjaga kekuasaan dengan menegakkan konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDIP Prasetyo Edy Marsudi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024. Keputusan ini pun membawa angin segar bagi PDIP yang saat ini menjadi satu-satunya partai di Parlemen Kebon Sirih yang belum menentukan sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Dionisius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dionisius Arya Bima, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Justina dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon di Pilkada 2024 ini disambut baik oleh PDIP. Pasalnya dengan keputusan MK menurunkan ambang batas pengusungan menjadi 7,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa. Ini membawa angin segar bagi PDIP sebab PDIP bisa sendirian mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024. PDIP pun langsung bergerak cepat membahas sosok yang akan diusung di dalam ajang kontestasi tingkat daerah tersebut. Dari informasi yang diterima tribunjakarta.com, saat ini kandidat Cagup Jakarta dari PDIP ini mengerucut ketiga nama. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa saja ketiga nama tersebut, termasuk apakah sosok Anies Baswedan masuk dalam daftar ketiga nama tersebut atau tidak. Politikus senior PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari sang Ketua Umum yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini artinya nasib Anies di Pilkada Jakarta 2024 saat ini ditentukan oleh Megawati. Demikian pemirsa Tribuner. Terima kasih rekan Dionisius Arya Bima Suci, wartawan Tribun Jakarta atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua Fraksi PDIP. Atau tidak kandidat itu ada di keputusan tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan dari Ketua Umum partai ya. Oke? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Legislatif DPR menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam agenda tersebut, DPR diduga akan merevisi putusan MK soal Undang-Undang Pilkada. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kritikannya, tepatnya pada Rabu 21 Agustus 2024. Dilansir dari Kompas.com, Bivitri mengatakan bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tidak dapat mengubah putusan MK. Ia pun menilai bahwa tindakan DPR hari ini yang mendadak merevisi Undang-Undang Pilkada sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Diketahui revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan secara kilat pada Rabu 21 Agustus 2024 hari ini.
Awalnya Balik DPR menggelar rapat kerja sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan rapat panitia kerja pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan diputuskan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto juga telah memberikan keterangannya. Ia mengklaim bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK. Namun agenda tersebut untuk menyadur putusan MK ke dalam Undang-Undang Pilkada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala